Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa di awal pertemuan kita awali pertemuan hari ini dengan membaca doa. Silahkan yang mau memimpin doa, pimpin untuk baca doa. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita periksa dulu hari ini yang tidak masuk siapa? Satu orang dengan keterangan apa? Kita masuk ke pelajaran. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai akhlak mazmumah. 5 akhlak yang akan kita bahas yaitu berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai 5 akhlak ini, kita akan menghubungkannya dulu dengan pelajaran atau dengan materi yang kemarin, yaitu tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Nah, kaitan antara menghindari akhlak mazmumah dengan syu'abul iman atau cabang-cabang iman, yaitu menghindari akhlak mazmumah itu adalah salah satu cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan atau amalul bil arkan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi menghindari akhlak mazmumah adalah perbuatan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yang coba perhatikan apa yang ada di depan. Ini merupakan sesuatu yang sering kalian lihat di media sosial, baik itu mungkin status WA, TikTok, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Banyak yang mengunggah hal-hal yang seperti ini. Ini contoh lainnya. Nah, ada yang dikutip dari ayat Al-Quran, ada yang dikutip dari perkataan seseorang, ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Inggris, dan sebagainya. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang kalian ketahui dengan hal ini? Ini itu apa sih sebenarnya? Oke, apa? Oke, quotes. Quotes itu apa sih artinya? Apa pengertian dari quotes itu sendiri? Kata-kata motivasi. Ada lagi yang mau memberikan penjelasan kata-kata? Oke, kata-kata bijak. Apa lagi? Kata-kata yang dikatakan oleh orang yang berpengaruh. Oke, ada lagi? Kalau misalnya kutipan dari buku atau ayat suci Al-Quran kan tidak dikatakan. Jadi quotes itu adalah tulisan. Nah, quotes adalah kutipan. Kutipan atau kutipan? Nah, quotes adalah kutipan yang berasal dari yang diambil dari atau yang berasal dari buku atau perkataan seseorang yang bisa memberikan motivasi kepada orang yang membacanya. Itu arti dari quotes. Paham sampai situ? Nah, ini yang akan kita bahas mengenai akhlak mazmumah. Ini sudah. Nah, kita masuk ke pengertian dulu. 5 akhlak mazmumah yang akan kita bahas tentang berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kita mulai dari berfoya-foya dulu. Ada yang tahu arti dari berfoya-foya itu apa? Acungkan tangan. Oke, menghambur-hamburkan uang. Apakah hanya uang saja yang bisa difoya-foyakan? Bahasa lain berfoya-foya itu adalah berlebih-lebihan dalam menggunakan sesuatu. Apakah hanya dalam menghabiskan uang saja atau menggunakan uang saja kita bisa dikatakan berlebih-lebihan? Tidak. Oke, dalam hal lain misalnya apa? Oke, berlebih-lebihan dalam berpakaian. Terus? Begadang. Terus? Nah, berlebih
kemudian diisi dengan 1/3 makanan, 1/3 buah-buahan itu juga masuk makanan. 1/3 minuman, 1/3 lagi adalah udara. Kemudian kita masuk ke ria. Ria itu apa? Kita sudah membahas di materi kemarin. Apa itu ria? Oke, orang yang memperlihatkan kebaikannya atau amal ibadahnya dengan niatan untuk mendapatkan pujian dari siapa? Dari orang lain. Bukan lillahi ta'ala ketika beribadah, tapi karena ini dipuji oleh orang. Kemudian sum'ah masih hampir mirip dengan ria, tapi berbeda. Orang lain. Oke. Satu antum, siapa yang berani? Oke. Sum'ah adalah sum'ah adalah kebaikan atau amal ibadah yang ingin diperdengarkan kepada orang lain dengan niatan sama seperti dia untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Itu foya-foya ria sum'ah. Kemudian takabur, apa itu takabur? Membanggakan diri sendiri. Takabur itu membanggakan diri sendiri atau sombong. Kemudian yang terakhir hasad. Apa itu hasad? Acungkan tangan. Apa itu hasad? Ya dan iri dengki atau bahasa lainnya merasa senang ketika orang lain sedih atau merasa sedih ketika orang lain senang. Itu adalah pengertian dari hasad. Nah, ini sudah ya barusan. Kemudian pertanyaan pemantiknya seperti ini. Pernahkah kalian merasa termotivasi untuk berbuat baik setelah membaca satu quotes? Kemudian tolong bacakan quotes itu seperti apa bunyinya. Ada yang pernah merasa termotivasi? Oh iya, besok saya mau seperti ini. Nah, coba bacakan quotesnya apa? Apa aja? Di luar materinya juga enggak. Quotesnya sabdan. Jauhilah olehmu sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu dapat menghilangkan segala kebaikan sebagaimana api yang membakar kayu yang kering. Oke. Quotesnya tentang sifat hasad. Jadi jauhilah sifat hasad itu, ibu rangkumnya. Jauhilah sifat hasad itu karena sifat hasad itu seperti api yang membakar kayu bakar yang kering. Cepat merambatnya. Atas. Termotivasi dan ketika membaca quotes tersebut, apa motivasi yang timbul? Untuk menghindari sifat hasad. Jangan sampai kita merasa senang ketika orang lain sedih atau merasa sedih ketika melihat orang lain senang. Pertanyaan selanjutnya, menurut kalian adakah hubungan antara quotes dengan akhlak atau perbuatan seseorang? Ada? Ada? Oke, ada apa hubungannya? Quotes bisa memotivasi seseorang untuk berbuat baik atau menghindari perbuatan buruk. Itu hubungan antara quotes dengan akhlak atau perbuatan. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana quotes bisa mempengaruhi seseorang agar menghindari sifat berfoya-foya, sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Seperti tadi yang disebutkan oleh Dani, dengan membaca quotes kita bisa tergugah, kita bisa termotivasi untuk menghindari akhlak mazmumah yang 5 tadi, yang berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Lanjut, tujuan pembelajaran. Ada yang mau membantu ibu untuk membaca? Yang lain? Itu, tong lihat wae, tong dari wae. Yang lain, ibu minta yang lain, ayo.
sum'ah, takabur, dan hasad, sehingga mampu memberikan contoh hikayat dari masing-masing akhlak majmu'ah yang telah dipelajari dengan benar. Dengan praktik peserta didik dapat membuat dan menjadikan quotes tentang perilaku berkoya-koya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dengan baik. Oke, itu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kalian paham arti sesungguhnya atau definisi dari 5 akhlak mazmumah, kalian tahu contohnya, kemudian nanti tujuan berikutnya kalian membuat quotes dan quotes tersebut bisa memotivasi kalian untuk menghindari 5 akhlak mazmumah yang dibahas. Paham sampai situ? Oke, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama pendahuluan sudah, pengerjaan proyek sebentar lagi akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga review kegiatan, yang keempat rencana pembelajaran berikutnya pekan depan. Kemudian yang kelima berdoa. Nah ini LKPD-nya. Kita tinggal lagi. Nah, tinggal lakukan. Jelas tuh. Oke, yang harus kita lakukan, yang akan kalian lakukan hari ini, yang pertama, kalian secara berkelompok menentukan tema atau akhlak mazmumah yang akan dijadikan sebagai tema quotes. Yang kedua, silakan kalian mencari data atau referensi quotes kalian. Kemudian berikutnya, aplikasikan quotes yang telah kalian pilih ke dalam media kertas atau karton. Kemudian berikutnya, buatlah desain semenarik mungkin. Lalu review keseluruhan produk quotes yang telah kalian buat. Jadi nanti di akhir setelah quotes kalian jadi, itu ada kegiatan presentasi. Cukup perwakilan saja, perwakilan kelompok maju ke depan, presentasikan quotesnya seperti apa, dan paparkan atau jelaskan alasan kelompok kalian memilih quotes tersebut. Paham sampai situ? Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya ini rubrik penilaiannya. Agar kalian tahu rambu-rambu yang akan ibu nilai apa saja. Yang pertama persiapan, yang kedua quotes yang dibuat relevan dengan topik atau tema yang ditentukan tidak. Jadi jangan sampai nanti kalian memilih temanya tentang ria, tapi quotesnya tentang menabung misalnya. Itu kan tidak ada hubungannya. Seperti itu. Kemudian proses pembuatannya, penggunaan alat dan bahan, teknik pengolahan, cara kalian membuat seperti apa, kemudian kerja sama kelompok ada atau tidak. Selanjutnya yang dinilai juga kutipan mampu memberikan inspirasi atau motivasi tidak kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kutipan didukung dengan visualisasi yang sesuai dan menarik atau tidak. Jadi ibu minta ada visualisasinya di kertas. Nanti yang ibu berikan ke kalian itu jangan quotes-nya saja isinya, tapi harus ada visualisasinya, ada gambarnya, ada pencampuran penggabungan warna dan sebagainya agar nampak menarik quotes-nya. Paham? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya sekarang waktu untuk pengerjaan proyek quotes-nya. Ibu beri waktu sampai 15 menit cukup? Oke, dimulai dari sekarang. Oke, sok semangat.
tidak berupa gerakan, tapi apa ya? Membuat otak kalian sedikit berputar. Oke. Ice breaking sekarang juga berkaitan dengan warna. Warna yang dicampur. Tapi teorinya beda dengan warna primer dan sekunder. Petunjuknya ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang. Petunjuknya seperti itu. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang. Oke, paham petunjuknya? Nah, sekarang ibu mau tanya ke kalian. Oranye ditambah oranye menjadi warna? Bukan? Bukan? Bukan. Merah oranye ditambah oranye jadi warna? Hijau. Tadi aja bulan. Kegiatan selanjutnya yaitu presentasi. Silahkan kelompok mana dulu untuk bisa maju ke depan. Ibu mau ditunjuk. Kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi? Silahkan maju ke depan. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Jadi di sini kami perwakilan dari kelompok makan yang menyampaikan hasil diskusi ini dan pemain kami yang lagi sambil dinanti kalau bisa. Untuk dia sambil ditinggalkan, dan ini ngalikeun, andian macakeun eta nah gitu. Dani tinggalikeun. Dani Browi. Dani dia menjelaskan. Ada yang mau mengabadikan silakan. Orang baca di kertas.
Khomsah. Khomsah ada yang tahu artinya apa khomsah? Tiga. Lima. Khomsah teh. Al-Kuliyatul Khomsah itu artinya 5 prinsip dasar hukum Islam. Minggu depan kita akan membahas materi tersebut. Jadi Ibu minta tolong kalian di rumah mempelajari terlebih dahulu mengenai Al-Kuliyatul Khomsah.